Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andriani Syafitri dengan NIM 221203032 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Eva Rina. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon pendidik. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan satu sudut pandang saya tentang buku yang akan saya review. Semoga menjadi referensi bagi teman-teman semua. Berikut buku yang akan saya review. Adapun identitas buku yaitu pembelajaran abad ke-21, yaitu pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skill. Adapun beberapa kompetensi dalam pencapaian pembelajaran abad ke-21 yaitu yang pertama, keterampilan dan inovasi, keterampilan informasi dan media dan teknologi, keterampilan hidup dan karir. Tahukah kamu apa itu keterampilan belajar dan inovasi? Keterampilan belajar dan inovasi merupakan keterampilan yang penting untuk menghadapi lingkungan hidup dan kerja yang kompleks di abad ke-21. Keterampilan belajar dan inovasi meliputi kreativitas, inovasi, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Keterampilan informasi dan media teknologi adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia digital, termasuk menggunakan teknologi informasi untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru seringkali menggunakan media teknologi. Pembelajaran menggunakan media teknologi tersebut bertujuan agar 1. Meningkatkan kemampuan mengajar, yang kedua, menarik minat belajar siswa, yang ketiga, memudahkan akses belajar. Adapun beberapa contoh pembelajaran menggunakan media teknologi sebagai berikut. Selanjutnya ada keterampilan hidup dan karir. Apa itu keterampilan hidup dan karir? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari dalam dunia pekerjaan. Nah, teman-teman, ada beberapa manfaat dari keterampilan hidup dan karir dalam pendidikan, yaitu yang pertama, mampu menemukan solusi. Yang kedua, mampu berpikir kritis. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Yang keempat, mampu mengendalikan stres. Yang kelima, mampu terampil dalam mengambil keputusan. Yang keenam, mampu berkomunikasi. Dalam buku ini membahas tentang
Literasi, di mana literasi sendiri memiliki arti sebagai kemampuan membaca dan menulis. Seiring berkembangnya zaman, literasi mengalami perkembangan. Arti literasi sendiri memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis yang dibaca oleh peserta didik. Untuk penjelasan selengkapnya ada di tayangan berikut ini. Literasi, suatu hal yang berhubungan erat dengan membaca, menulis, berpikir, hingga kemampuan memecahkan masalah. Namun sayangnya, negara kita kurang sadar akan pentingnya arti literasi. Bahkan, minat membaca penduduk Indonesia hanya 0,01%. Apakah penyebab dari semua itu? Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa faktor penghambat literasi di Indonesia. Contohnya seperti tayangan televisi yang kurang mendidik, penggunaan sosial media yang berlebihan, dan masih banyak lagi contohnya. Lantas, bagaimanakah cara meningkatkan kualitas literasi di Indonesia? Yang dapat dilakukan yaitu membaca. Membaca adalah sumber dari segala sumber informasi. Sebagai contoh, Finlandia adalah negara peringkat 1 dalam membaca. Finlandia memiliki minat baca yang sangat tinggi, sehingga Finlandia menjadi negara dengan mutu pendidikan terbaik di dunia. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-60. Rendahnya minat baca di Indonesia menyebabkan dampak yang cukup buruk seperti tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kesejahteraan rendah, kualitas hidup cenderung buruk, dan infrastruktur yang tertinggal. Nah, teman-teman, pada tayangan sebelumnya dijelaskan bahwa minimnya minat baca orang Indonesia. Di dalam buku ini juga menekankan perlunya anak dalam menguasai kecakapan literasi pada abad ke-21 ini, yaitu dengan menuntut setiap orang untuk melek IT dan dapat memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah dan guru sebaiknya harus lebih mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki abad ke-21 ini, supaya peserta didik mahir dan handal dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya di dunia ini. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di abad 21 ini sering disebut dengan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking dan problem solving, dan creativity dan innovation. Nah, teman-teman, di dalam buku ini juga membahas tentang pengembangan budaya literasi melalui menulis, di mana menulis merupakan salah satu keterampilan yang paling sukar dibandingkan keterampilan bahasa lainnya. Oleh karena itu, peserta didik harus dibangun budaya menulis sejak dini, supaya terbiasa dan mereka senang dalam menulis. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di lingkungan keluarga, yaitu dengan kebiasaan memberi hadiah berupa buku, sering mengajak anak jalan-jalan ke pameran atau toko buku, dan sisihkan sedikit pengeluaran
untuk membeli buku minimal 6 bulan sekali. Orang tua sebagai role model dengan sering membaca dan menulis di rumah agar anak-anak dapat meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, teman-teman, dalam buku ini juga membahas tentang narasi, di mana narasi sendiri merupakan salah satu bidang aktivitas dan materi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang memegang peranan penting ialah kemampuan menulis. Menulis merupakan salah satu kompetensi bahasa yang ada di dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Apakah yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Unsur-unsur dalam pembentukan narasi terdiri dari 7 unsur, yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat sudut pandang, yang kelima motivasi, yang keenam konflik, dan yang terakhir itu ada alur. Dalam buku ini juga membahas tentang penilaian portfolio dalam konteks literasi, fokus menulis di sekolah dasar. Penilaian portfolio memiliki kelebihan dalam beberapa hal, antara lain lebih objektif dan lebih terbuka dalam menilai kinerjanya. Secara langsung berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian portfolio individu sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belajarnya dan dapat mengevaluasi diri untuk perbaikan selanjutnya. Teman-teman, di dalam buku ini juga terdapat mind mapping, yaitu di mana mind mapping merupakan teknik pembelajaran yang memproyeksi masalah dalam keadaan bentuk peta atau teknik grafis dengan bantuan gambar, warna sehingga lebih mudah dipahami. Nah, adapun beberapa keuntungan teknik mind mapping, yaitu beberapa keuntungan teknik yang kita peroleh dari penggunaan mind mapping antara lain yaitu dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Terdapat pengelolaan atau pengelompokan informasi menarik perhatian mata dan tidak membosankan, memudahkan berkonsentrasi, proses pembuatannya sangat menyenangkan. Karena melibatkan gambar, warna, serta memudahkan mengingatnya karena ada penanda visualnya di dalam mind mapping tersebut. Dalam ini juga menjelaskan efikasi diri dalam penulisan. Efikasi diri dalam penulisan ini berkaitan dengan usaha dan keuletan menjalankan tugas. Dengan demikian, efikasi diri memberikan kontribusi pada kinerja seseorang yang secara langsung akan meningkatkan ketekunan disertai dengan
perkiraan, cara mencapai sukses, dan mempengaruhi munculnya usaha yang keras. Nah, teman-teman, di dalam buku ini juga membahas tentang berpikir kritis dalam menulis. Apa sih atau bagaimana sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis merupakan kompetensi akademis yang mirip dengan membaca dan menulis dan hampir sama pentingnya. Oleh karena itu, ia mendefinisikan berpikir kritis sebagai interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi, dan argumentasi. Nah, teman-teman, pada bab kelima berisi tentang poin penting yang merangkum hasil dan implikasi dari penelitian serta merekomendasi untuk mengembangkan dan menekankan bahwa pengembangan literasi bahasa khususnya dalam menulis narasi memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, pada bab 6 berisi tentang hasil penelitian dan memberikan rekomendasi serta implementasi untuk praktik pendidikan. Pada bab ini menegaskan bahwa pengembangan literasi bahasa, khususnya dalam menulis narasi, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, serta dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai hasil optimal dalam pendidikan. Nah, teman-teman, pada bab ke-7 berisi tentang pentingnya elemen berpikir kritis dalam proses belajar mengajar yang mencakup identifikasi asumsi, evaluasi argumen, dan analisis keputusan. Teknik mind mapping juga diperkenalkan sebagai metode efektif untuk membantu siswa memahami dan mengorganisir informasi. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam konteks nyata. Nah, teman-teman, pada bab ke-8 membahas tentang keuntungan dari pembelajaran yang menekankan keterampilan berpikir kritis seperti meningkatkan daya ingat, semangat belajar, dan kemampuan memecahkan masalah. Teknik mind mapping diuraikan sebagai alat yang efektif untuk membantu siswa dalam memahami konsep secara menyeluruh dan menarik perhatian. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan analitis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang nyata. Nah, teman-teman, setelah saya membaca buku ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya literasi bahasa dan keterampilan menulis di sekolah dasar. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa, melalui kegiatan membaca dan mendiskusikan buku yang diminati, siswa didorong untuk mengaitkan bacaan dengan pengalaman pribadi dan lingkungan mereka. Dengan pendekatan yang santai dan menyenangkan, diharapkan siswa dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan menulis mereka secara efektif. Demikianlah hasil review buku saya. Apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan saya selama mereview buku ini, saya memohon maaf kepada penulis. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.